Puji Tuhan, haleluya, shalom. Apa kabar Anda pagi hari ini? Harapan saya semua yang menyaksikan Today Sermon hari ini dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan dan penuh dengan semangat untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, dan tema renungan firman Tuhan hari ini adalah hidup yang seimbang. Kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Cukup panjang bacaan kita hari ini dan kita akan membacakan bersama-sama. Silakan saudara mengambil Alkitab saudara dan kita membaca bersama-sama. Perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada siang malam, panas dingin, terang gelap, naik turun, dan masih banyak lagi kata-kata yang saling berlawanan. Tetapi ini semua tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita berada di dunia. Dan pengkhotbah sudah menulisnya bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan dua kondisi ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan tidak menciptakan keadaan yang selalu ideal terus menerus? Nah, jadi seperti ada tertawa tanpa tangisan, kemudian ada pertemuan tanpa perpisahan, dan juga beberapa hal-hal yang lainnya. Ini jawabannya karena Tuhan ingin hidup kita berada dalam keseimbangan. Saudaraku dalam Tuhan, keseimbangan membuat kita hidup tidak sembrono dan hati-hati dalam melangkah, dan tidak asal dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia. Jika diibaratkan, hidup kita itu sama seperti orang yang berjalan di atas sebuah balok kayu yang di bawahnya ada sebuah sungai, di mana ketika orang melewati itu, dia tidak asal berjalan,
pasti dia akan berhati-hati. Dia pasti takut jatuh, dan perlahan-lahan langkahnya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian melewati balok kayu tersebut, sambil sesekali merentangkan tangannya supaya dia tetap seimbang dan tidak jatuh. Saudaraku dalam Tuhan, kemenangan membuat kita menjadi percaya diri. Pasti kita bangga, kita bisa, kita kuat, kita mampu. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, hal tersebut membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang perlu evaluasi, manusia yang perlu banyak belajar, manusia yang masih banyak kekurangan, sehingga kita harus terus melewati progres dalam kehidupan kita, dalam perjuangan iman kita, untuk bisa tetap stabil, untuk bisa tetap konsisten. Begitu juga ketika kita mengalami yang namanya keberhasilan, atau katakanlah kita menjadi orang yang kaya. Ini kadang-kadang membuat kita berpotensi untuk melupakan Tuhan, lebih mencari kepuasan pribadi, lebih membanggakan diri kita sendiri. Nah, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, bukan untuk membunuh kita, tetapi supaya kita bisa tetap berada di jalurnya Tuhan, dan itu menjadi sebuah next level bagi kehidupan kita dan juga kehidupan iman kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Tuhan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia. Sekali lagi, supaya kita tetap berhati-hati, supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan optimis tapi tidak kebablasan. Saudaraku dalam Tuhan, ini supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan benar dan berkenan kepadanya. Di ayat yang ke-14 dari bacaan kita hari ini dikatakan bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini kesimpulannya, saudara. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi biarlah dengan ini pemahaman kita bisa belajar setiap waktu. Ketika kita berada di bawah, kita dalam keterpurukan, kita tidak sedih dan putus asa. Begitu sebaliknya, ketika kita berada di atas, kita tidak sombong dan kita tidak berbangga diri secara berlebihan, dan tetap mengatakan bahwa semuanya hanya karena Tuhan. Jadi seperti kehidupan tadi yang saya katakan, bahwa hidup kita seperti berjalan di atas sebuah balok kayu. Seorang yang berjalan di atas sebuah balok kayu, dia akan menjaga dirinya untuk tidak jatuh. Dia tidak akan berjalan sesuka hatinya dan tidak melakukan hal-hal yang sembrono. Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran yang penting yang harus kita pahami adalah segala sesuatunya akan indah pada waktunya, indah pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita percaya. Kadang menurut kita ini sudah waktu yang tepat untuk kita mendapatkan sesuatu, untuk kita meraih sesuatu. Tetapi Tuhan yang lebih tahu apakah sekarang waktunya atau sesuai dengan waktu yang terbaik dari Tuhan. Jadi saudaraku, percaya walau kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, selalu ada tujuan yang kekal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bukan hanya mengenai kehidupan kita di dunia ini. Ingat, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya mengenai kehidupan kita yang ada di dunia ini, tetapi ini juga tentang kehidupan kita kepada sebuah kekekalan bersamanya.
Ingat saudaraku, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Yang abadi adalah hanya Sang Pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami manusia terbatas, kami manusia yang penuh dengan kekurangan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi bersama dengan Tuhan, ketika kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang kuat menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan kami. Masalah, proses, dan juga tantangan hidup, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk kami setia kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kehidupan kami. Jawaban-jawaban doa kami akan terjadi sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati aktivitas kami hari ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak takut, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.